Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah cuci tangan? Pakai masker? Baru pegang HP. Sebelum memulai kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, supaya anak-anak hari ini lebih semangat lagi, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Bangun Pemudi Pemuda. Oh iya, anak-anak tahu nggak? Kali ini kita mau belajar apa? Iya, betul. Kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem dan subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran ke-3. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa itu teks non-fiksi? Betul, teks non-fiksi adalah teks yang berasal dari kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, dan sumbernya itu berasal dari fakta-fakta yang kita temukan. Contohnya di sini ranking 1 bukan
dengan segalanya. Karena meskipun ranking 1, jika ia memiliki keahlian lainnya, pastinya dia bisa sukses. Kemudian karya tulis ilmiah ini juga sumber-sumbernya melalui observasi atau pengamatan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diary. Siapa yang sudah pernah membuat diary? Diary itu isinya seperti kegiatan kita. Misalnya hari ini kegiatan yang berkesan itulah kita tulis di dalam buku diary. Kemudian buku siswa dan buku guru. Ini juga termasuk teks non-fiksi. Lalu ada lagi biografi. Itu juga teks non-fiksi karena sumbernya berasal dari hal-hal yang nyata. Contohnya tempat kelahiran, tanggal lahir, dan sejarahnya yang sudah pernah terjadi dirangkum dalam sebuah biografi. Kemudian kalau teks fiksi seperti cerita fabel, mitos, itu adalah teks. Anak-anak, sekarang kalian buka bukunya halaman 20. Kemudian lihatlah tayangan. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekiranya 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Nah, setelah itu kalian baca
pokok pikiran utama adalah sebuah gagasan utama yang ada dalam paragraf tersebut. Inti dari kalimat-kalimat selanjutnya. Kalau kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan pikiran utama atau gagasan utama. Itu adalah kalimat penjelas. Misalnya, contohnya pada paragraf yang pertama ya, letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Ini adalah pokok pikiran utama karena untuk menjelaskan kalimat yang berikutnya. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Ini adalah kalimat penjelas. Untuk pokok pikiran utama ini bisa berada di awal, bisa berada di akhir, maupun di tengah. Sekarang anak-anak coba cari pokok pikiran utama pada bacaan mengenal letak geografis Indonesia. Setelah selesai mengerjakan pokok pikiran utama, anak-anak coba ibu minta untuk membuat peta Indonesia dengan kreatif. Bisa menggunakan krayon warna-warni atau menggunakan kertas warna-warni yang ditempel dalam pola-pola peta Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai dikumpulkan ya, jangan lupa ingat ya, dikumpulkan dari sini dan lihatlah tayangan video ini. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dari video di atas dapat kita simpulkan bahwa
kita harus saling menghargai dan menghormati antar suku, agama, ras, budaya, ataupun antar teman dan lainnya. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Seperti peristiwa dari Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Para pemuda dari berbagai suku bangsa bersatu untuk memerdekakan negara Indonesia yang memiliki tujuan yang sama meskipun berbeda-beda sukunya. Dan dari peristiwa Sumpah Pemuda itu terdapat isi Sumpah Pemuda untuk membebaskan dari penjajahan negara Indonesia ingin merdeka. Isi sumpah tersebut yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu tadi adalah isi dari Sumpah Pemuda. Untuk cerita atau kisah peristiwa itu ada pada halaman 25. Silakan anak-anak dibuka, dibaca, dan dipahami. Anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak sekali dari teks non-fiksi, kemudian pikiran utama atau pokok pikiran utama pada bacaan mengenal letak geografis Indonesia. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, untuk mengisi pokok pikiran utama pada paragraf selanjutnya pada bacaan mengenal letak geografis Indonesia. Kemudian anak-anak jangan lupa dikerjakan tugasnya lagi untuk membuat peta yang kreatif. Bisa menggunakan krayon, bisa menggunakan kertas yang dipotong-potong, sekreatif anak-anak. Tapi ingat, jangan dikerjakan orang tua, dikerjakan sendiri atau bisa berkelompok dengan teman terdekat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan sendiri, karena hasil karya terbaik adalah karya sendiri. Selanjutnya tadi kita belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Sudah sekian materi yang Ibu sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.